Episode 10 penutup peti. Kabut makin pekat. Malam seolah menutup rapat setiap jalan keluar. Di dalam rumah Mbah Wiryo, kini hanya tersisa dua. Raka dan Nadia, dupa sudah padam. Garis garam di lantai terhapus terkena rantai. Dan rumah itu kini penuh hawa kematian. Nadia terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Kita tinggal berdua, Ra. Tinggal berdua. Raka menatapnya. Air matanya jatuh. Tanda hitam di pergelangan tangannya semakin pekat. Menjalar ke lengan. Keranda melayang tepat di depan rumah. Petinya terbuka lebar. Suara Bratu kembali. Semakin jelas, semakin dekat. Satu lagi. Sebelum fajar, rantai menghantam pintu. Membuatnya terlepas. Keranda masuk perlahan. Kain putihnya berkibar, darah hitam menetes ke lantai. Dari dalam peti terdengar suara samar Yudi dan Sinta. Menangis, memanggil nama mereka. Nadia menutup telinganya, air matanya deras. Rak, aku nggak sanggup lagi. Aku takut. Raka meraih bahunya. Memandangnya dalam. Dengerin gue, Net. Kalau ada satu yang harus pergi, itu gue. Gue nggak bakal biarin lo jadi korban. Nadia menggeleng keras. Jangan. Kita bisa cari cara. Kita bisa. Udah, nggak ada cara, Nad. Raka membentak, lalu suaranya pecah. Dari awal ini semua salah gue. Gue yang ngajak kalian main. Main sama legenda itu. Gue yang harus tanggung. Keranda mendekat. Rantainya berputar, melilit kaki Raka. Ia tak melawan. Sebaliknya, ia menatap Nadia dengan tatapan penuh cinta dan duka. Lo harus hidup, Nat. Lo satu-satunya alasan gue bertahan sampai sekarang. Nadia menangis, memegang tangan Raka sekuat tenaga. Jangan pergi. Aku nggak mau sendirian. Aku butuh lo. Raka tersenyum tipis meski air matanya jatuh. Lo harus kuat. Janji sama gue. Lo jangan nyerah. Hidup terus. Rantai menarik Raka semakin dekat ke peti. Tubuhnya terangkat. Kakinya melayang. Nadia menjerit. Berusaha menariknya kembali. Tapi rantai terlalu kuat. Peti terbuka lebar. Asap hitam menyeruak. Dan suara mengerikan bergema. Jiwamu, milikku. Seketika, Raka mendorong Nadia ke belakang. Pergi, Nat! Jangan lihat! Detik berikutnya, tubuh Raka diseret masuk ke dalam peti. Ceritanya menggema, lalu dentuman keras. Peti menutup rapat. Keranda berhenti. Rantainya melayang diam, lalu perlahan-lahan jatuh. Asap hitam mereda, bau busuk menghilang, dan keranda itu lenyap ke dalam kabut, seolah tak pernah ada. Nadia terjatuh ke lantai, menangis histeris. Ia memanggil nama Raka. Berulang-ulang, tapi hanya ada hening. Fajar perlahan menyingsing, cahaya tipis masuk ke dalam rumah. Untuk pertama kalinya sejak 3 malam terakhir, tidak ada suara rantai, tidak ada keranda. Mbah Wiryo yang terbaring lemah membuka matanya, menatap Nadia. Sudah selesai. Tapi dengan harga yang tak akan pernah bisa kau lupakan. Keranda hanya kenyang untuk sementara. Ingat, jangan pernah ada yang memanggil namanya lagi. Nadia hanya bisa terisak memeluk dirinya sendiri. Kini ia benar-benar sendirian. Sahabat-sahabatnya telah hilang. Ditelan kegelapan. Keranda terbang. Hanya menunggu dipanggil. Sekali namanya disebut, ia akan datang menagih jiwa. Dan setiap kali ia pergi, ia meninggalkan satu saksi untuk memastikan kisahnya tak pernah mati. Keranda terbang. Jangan pernah berani menyebut namanya. Teror berakhir, tapi dengan harga 3 jiwa. Tinggallah Nadia seorang diri. Membawa trauma seumur hidup. Bagaimana jika legenda keranda itu kembali dipanggil oleh orang lain? Akankah siklus ini terus berulang?
cerita selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya.